Isu permasalahan Palestina dan konflik Arab-Israel adalah salah satu topik perbincangan paling syarat dengan bias kelompok. Sikap yang kerap mengaburkan batas antara realitas fakta dan sentimen emosional. Walhasil, banyak muncul asumsi dan persepsi sepihak seputar isu ini yang perlu diluruskan. Di antaranya adalah anggapan bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak kunjung berakhir karena pihak Palestina dan Arab selalu menolak tawaran perdamaian yang diberikan oleh Israel. Menurut beberapa petinggi Zionis, meski pihak Palestina kerap hadir bersama Israel di ruang-ruang diplomasi, sejatinya mereka tidak serius menghendaki perdamaian dengan sang negara Yahudi. Anggapan tersebut kerap diungkit kala perundingan antara mereka menemui kebuntuan. Sebut saja tahun 2020 silam, ketika Presiden Palestina Mahmud Abbas memutuskan keluar dari proses perdamaian garapan Amerika Serikat yang menghasilkan dokumen Peace to Prosperity, a vision to improve the lives of the Palestinian and Israeli people, atau umum dikenal dengan the Deal of the Century. Menanggapi keluarnya Abbas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata, "It is the Palestinians who do not want to resolve this conflict." Adalah pihak Palestina yang tidak ingin konflik ini usai. Padahal, meski Netanyahu kerap mengatakan bahwa the deal of the century menguntungkan Palestina, pada kenyataannya rencana tersebut sangat pro-Zionis dan mengancam prospek terwujudnya negara Palestina merdeka yang mandiri dan berdaulat. Contohnya, negara Palestina versi the deal of the century ini akan dilarang memiliki angkatan bersenjata sendiri, yang tentunya membuatnya rentan terhadap tekanan militer Israel di kemudian hari. Tak hanya Netanyahu, ungkapan sejenis juga pernah dilayangkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak kepada mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat. Pada perundingan Camp David tahun 2000, Barak mengatakan bahwa Arafat selalu mengatakan tidak terhadap semua tawaran dalam perundingan. Sampai-sampai muncullah ungkapan masyhur dari Barak pasca perundingan tersebut yang berbunyi dalam bahasa Ibrani, "Ein im miledabel." Nggak ada yang bisa diajak bicara kalau sudah berurusan dengan Palestina. Namun, seberapa tepatkah anggapan-anggapan tersebut? Apakah Israel benar-benar berada di sisi yang selalu mencari perdamaian selagi Palestina dan pihak Arab berpegang teguh kepada pendirian mereka yang keras? Tinjauan terhadap sejarah Israel pada masa-masa awal berdirinya menunjukkan bahwa tuduhan menolak perdamaian justru dapat dilayangkan kepada pihak Zionis. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, mendeklarasikan berdirinya sebuah negara Yahudi di tanah Palestina. Sebelumnya, tepatnya sejak tahun 1920, Palestina berada di bawah kekuasaan mandat Inggris. Hingga kemudian pihak Inggris memutuskan untuk memulangkan pasukannya dari Palestina pada bulan Mei 1948. Menciptakan sebuah situasi vacuum of power yang dengan cerdas dimanfaatkan Ben-Gurion. Aksi sepihak pendirian Israel tersebut memicu pertempuran dengan negara-negara Arab yang dikenal dengan Perang Arab-Israel Pertama. Peristiwa berdarah ini memaksa ratusan ribu rakyat Palestina dan keturunan mereka menjadi pengungsi yang masih terusir dari tanah air mereka hingga hari ini. Menariknya, di tengah sengitnya peperangan ini, prospek perdamaian antara pihak Israel dan Arab tidaklah sirna. Bahkan, sejarah merekam tawaran-tawaran perdamaian yang menjadi salah satu kesempatan terkuat Israel untuk dapat terus berdiri dan bebas ancaman dari tetangga-tetangga Arabnya, termasuk Mesir, kekuatan terbesar koalisi Arab pada saat itu. Pemerintah Mesir kala itu diperintah oleh Raja Farouk
memberikan tanda ingin berdamai dengan Israel. Tawaran Mesir ini terbilang menarik, karena ia merupakan salah satu pihak yang paling keras terhadap Israel dan menderita korban militer terbesar sepanjang perang sebelumnya dibanding negara-negara Arab lain. Syaratnya, Israel harus menyerahkan sejengkal wilayah di Gurun Negev demi mencapai kembali kesatuan unit wilayah geografis dunia Arab yang terpecah akibat pembentukan negara Israel. Coba Anda bayangkan sejenak, perdamaian yang mungkin terwujud di Timur Tengah apabila Israel menerima tawaran tersebut. Ini jelas bukan sekedar pengandaian belaka, karena draft dokumen perdamaian memang sudah dibuat, diketahui oleh masing-masing petinggi negara, dan tinggal menunggu tanda tangan kedua pihak. Sejatinya, kita menemukan sosok di Israel seperti Moshe Saret, Menteri Luar Negeri yang berkenan menyeriusi langkah perdamaian Mesir tersebut. Inisiatif ini, namun, akhirnya terhambat oleh sikap keras Perdana Menteri David Ben-Gurion. Menurut Ben-Gurion, Gurun Negev adalah harga mati dan Israel tidak sepatutnya bernegosiasi sebelum pasukan Mesir dipukul mundur dari wilayah tersebut. Prospek perdamaian Israel-Mesir yang sudah mogok akibat penolakan Ben-Gurion akhirnya benar-benar mati ketika Raja Farouk dikudeta pada tahun 1952. Pasalnya, pihak-pihak yang menggantikan Raja Farouk adalah sekelompok perwira militer yang sama sekali tidak antusias untuk berdamai dengan Israel. Salah satu di antaranya adalah Gamal Abdul Nasir yang sempat berhadapan langsung dengan militer Israel pada peperangan sebelumnya. Nasir nantinya menjadi presiden Mesir pertama yang paling keras sikapnya terhadap rezim Zionis. Dalam kasus ini, mitos Palestina atau Arab selalu menolak perdamaian seketika dibalikan kepada Israel. Keputusan Ben-Gurion dan pemerintah Israel untuk tidak menindaklanjuti tawaran perdamaian dengan Mesir memosisikannya sebagai pihak yang bertentangan dengan tujuan perdamaian, bahkan sebelum prospek yang ada ditelaah lebih lanjut. Mesir dan Israel baru berdamai pada tahun 1979. 30 tahun setelah Perang Arab-Israel pertama berakhir dan setelah ribuan korban militer dan warga sipil dari kedua pihak berjatuhan. Sejarah penolakan Israel tidak berhenti di situ. Rekor tersebut berlanjut pada tahun 1949 ketika Ben-Gurion menolak tawaran perdamaian yang diberikan oleh pemimpin Suriah, Kolonel Husni Al-Zaim. Penolakan ini merupakan missed opportunity yang lebih besar dibanding kasus sebelumnya. Mengapa? Karena dibandingkan Mesir, kali ini Suriah memberikan tawaran yang lebih dermawan kepada Israel. Berbeda dengan Mesir, Suriah menawarkan poin-poin kesepakatan perdamaian yang lebih jelas dan pasti. Dalam tawaran pertamanya, Kolonel Zaim bersedia untuk langsung membincangkan perjanjian damai tanpa melewati fase gencatan senjata. Tawaran yang tidak lazim dalam suasana peperangan. Apabila disepakati, tawaran ini berpotensi mengakhiri perang antara Israel dan Suriah dalam sekali coretan pena. Termasuk di dalam kesepakatan tersebut adalah pertukaran duta besar, pembukaan perbatasan kedua negara, dan hubungan perdagangan. Poin-poin seperti itu adalah poin-poin yang tidak diberikan oleh Mesir dalam penawaran pertamanya. Tidak hanya itu, Kolonel Zaim bahkan menyampaikan keinginannya untuk bertemu secara tatap muka dengan Ben-Gurion. Tawaran ini sangat berani menimbang keterbukaan Kolonel Zaim dalam menyampaikan isi kepalanya secara publik. Dan jika dibandingkan dengan pemimpin negara Arab lainnya seperti Raja Farouk dari Mesir yang enggan bersifat gamblang kepada publik mengenai interaksi mereka dengan Israel. Suriah juga meminta agar Israel memberikan konsesi wilayah di kawasan Sungai Yordania dan Danau Tiberias. Permintaan ini dilayangkan untuk menjamin kesediaan pasokan air bagi Suriah. Bayaran yang cukup masuk akal bagi Israel, menimbang kesepakatan ini akan menjamin ketersediaan air bagi penduduk masing-masing negara.
Tidak hanya itu, ongkos yang besar di sisi Suriah juga terlihat dalam tawaran mereka untuk mengatasi sebagian dari permasalahan pengungsi Palestina. Dalam hal ini, Suriah bersedia menempatkan sekitar 300.000 jiwa pengungsi Palestina secara permanen di wilayah mereka. Merespon tawaran yang murah hati tadi, Ben-Gurion sebagai Perdana Menteri Israel menolak untuk berdiskusi dengan Suriah, bahkan ketika Menteri Luar Negeri dan beberapa diplomat senior Israel mendesaknya. Israel, sekali lagi, bersikap kepala batu. Tidak hanya itu, bahkan tawaran Kolonel Zaim untuk sekadar bertemu dengannya secara langsung pun Ben-Gurion tolak. Kini, kita hanya dapat membayangkan perdamaian yang dapat terwujud di Timur Tengah apabila Israel tidak menunjukkan sikap keras kepala tersebut. Tragisnya, nasib Kolonel Zaim berujung sama dengan Raja Farouk. Berselang beberapa bulan dari inisiatif perdamaiannya, kekuasaan Kolonel Zaim diakhiri dengan sebuah kudeta militer dan dirinya pun dieksekusi mati oleh para pelaku kudeta. Kematiannya menandakan akhir dari satu lagi babak upaya perdamaian dengan Israel. Sekali lagi, sekarang kita hanya dapat membayangkan situasi dan kondisi damai yang mungkin terwujud di Timur Tengah apabila dulu Israel berhasil menyepakati perdamaian dengan Suriah dan Mesir. Menariknya, pemerintahan di Israel yang saat itu menolak tawaran-tawaran Arab sedang dikuasai oleh Partai Mapai, sebuah partai kiri yang terkenal bersifat pasifis, yakni berpegang pada prinsip perdamaian dalam membangun Israel. Banyak dari tokoh-tokoh Mapai, termasuk Ben-Gurion, pernah meminta penduduk Yahudi untuk menahan diri dari menyerang balik penyerang-penyerang Arab ke pemukimannya. Prinsip itu bahkan tersemat dalam angkatan bersenjata Haganah yang menjadi cikal bakal IDF atau Tentara Nasional Israel. Haganah, seperti tokoh-tokoh Mapai, mengusung prinsip Havlagah, sebuah prinsip untuk menahan diri dari serangan balasan yang tidak terukur dan menimbulkan korban jiwa yang berlebihan di sisi lawannya hanya karena ingin membalas dendam. Namun, dengan menolak inisiatif perdamaian yang dimulai Mesir dan Suriah, Ben-Gurion dan jajaran-jajarannya sudah beranjak jauh dari sikap pasifis yang mencirikan Mapai, partai kiri mereka. Malahan, Ben-Gurion juga secara ironis mendekati pemikiran politik lawan ideologisnya di kubu kanan, yakni seorang tokoh Zionis asal Rusia bernama Ze'ev Jabotinsky. Dalam karangan Jabotinsky yang berjudul The Iron Wall, yang diterbitkan pada tahun 1923, ia berargumentasi bahwa opsi militer harus diutamakan di atas negosiasi dan opsi diplomatis. Alasannya, Jabotinsky percaya bahwa orang-orang Arab tidak dapat diajak berunding apabila mereka tidak berhadapan dengan fakta besi kekuatan militer Israel. Dengan kata lain, beliau percaya bahwa orang-orang Arab baru dapat bernegosiasi secara rasional apabila mereka berada di posisi yang lebih lemah dari Israel. Walau tidak ia utarakan secara langsung, sikap-sikap Ben-Gurion yang menolak negosiasi selama opsi militer masih menguntungkan Israel menunjukkan bahwa ia sejatinya menyepakati pemikiran Jabotinsky, sebuah ideologi militaristis yang hingga kini meredam antusiasme Israel dalam mengupayakan dan menyepakati perdamaian. Hal ini mengakibatkan penolakan-penolakan tawaran dari kedua pihak. Lebih penting lagi, ini menunjukkan bahwa Israel juga pernah menolak perdamaian. Dengan kata lain, adalah kebohongan apabila dikatakan bahwa Palestina adalah pihak yang selalu menolak perdamaian, sementara Israel dicitrakan sebagai pihak yang selalu menerima tawaran berdamai. Pertikaian antara Palestina dan Israel yang sekarang kita saksikan adalah buah panjang dari permasalahan sejarah yang hingga kini belum terselesaikan. Maka wajar bila pencarian solusi dari permasalahan tersebut
harus dimulai dari sikap yang jujur terhadap sejarah. An honest engagement with history. Alih-alih meladeni sentimen emosional semata, kedewasaan untuk melihat masa lalu secara apa adanya, menilai amal dan dosa aktor-aktor sejarah sesuai kadarnya, sesuatu yang video ini coba terapkan, adalah sikap yang sudah tidak bisa ditawar lagi bagi mereka yang memang serius mencari solusi atas permasalahan Palestina hari ini.